Selamat datang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu ERP. Jadi ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas hari ini. Satu, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan ERP. Kemudian fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam sistem ERP. Lalu manfaat menerapkan sistem ERP itu apa. Kemudian flow of process ERP atau alur prosesnya bagaimana. Kemudian tipe ERP berdasarkan industri spesifik. Jadi ada beberapa tipe yang nanti kita bahas. Kemudian tipe ERP berdasarkan sistem software. Jadi ada yang closed source ERP dan ada juga yang open source ERP. Kita bahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan ERP. Jadi ERP ini adalah singkatan dari yang tadi saya sebut adalah Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini merupakan sistem software yang mengintegrasikan berbagai proses dan fungsi bisnis di seluruh organisasi ke dalam satu platform terpusat dan terpadu dan satu data. Sistem ERP ini dirancang untuk merampingkan dan mengoptimalkan pekerjaan dengan menyediakan akses real time ke dalam data dan memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara berbagai departemen. Jadi banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan dengan menerapkan sistem ERP ini. Nah, ini adalah bagan atau penggambaran daripada ERP seperti apa. Satu database bisa menampilkan beberapa sistem ya, mulai dari financial, manufacturing, sales and marketing dan sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas itu semua. Jadi akan saya simplifikasi ya. Akan kita simpulkan menjadi beberapa bagian saja. Jadi hanya mungkin supply chain, terus manufacture, kemudian finance management, sales and marketing, service, atau satu lagi adalah inventory management. Oke. Nah, ini adalah bagian di mana kita akan mengetahui fungsi dari sistem ERP. Jadi, fungsi sistem ERP ini dirancang untuk mengintegrasikan dan merampingkan berbagai aspek bisnis. Jadi, fungsi-fungsinya itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah database yang terpusat. Jadi, sistem ERP ini menjadikan database terpusat yang menyimpan semua informasi dari berbagai departemen, membuat data mudah diakses dan mengurangi duplikasi data. Jadi, semua data mulai dari finance, gudang, sales, itu akan terpusat di satu sistem. Jadi, tidak akan lagi ada duplikasi-duplikasi data dari satu departemen dan departemen lain. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi keuangan dan akuntansi. Jadi ERP ini dapat mengelola semua data keuangan, termasuk hutang, piutang, buku besar, dan pelaporan keuangan. Dan sistem ERP ini bisa memastikan informasi keuangan yang ada di dalam sistem itu akurat dan up to date. Selanjutnya adalah inventory management. ERP dapat membantu mengelola inventory, dapat mengurangi biaya distribusi, memastikan barang selalu tersedia ketika diperlukan, dan juga bisa menghindari kekurangan stok maupun kelebihan stok dari gudang yang ada di perusahaan. Selanjutnya fungsinya adalah satu lagi adalah untuk supply chain management. Jadi ERP ini merampingkan proses rantai pasokan dari supply management dan supplier hingga ke sistem logistik dan distribusi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu. Salah satu fungsi dari ERP juga adalah untuk manufaktur dan produksi.
Jadi untuk perusahaan manufaktur ini, ERP membantu dalam merencanakan jadwal produksi, kemudian bisa melacak work orders, mengelola resources atau sumber daya, dan memastikan quality control terjaga dengan baik. Nah, fungsinya juga salah satunya adalah untuk memastikan kepatuhan kepada peraturan dan laporan. Jadi ERP ini bisa membantu organisasi tetap mematuhi peraturan industri dan menyederhanakan proses pembuatan laporan yang diperlukan. Nah, secara keseluruhan, sistem ERP ini memainkan peran penting dalam mengintegrasikan berbagai aspek organisasi, mengoptimalkan operasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, kita akan lihat manfaat menerapkan sistem ERP di perusahaan. Jadi, penerapan sistem ERP ini dapat membawa banyak manfaat bagi bisnis. Dan kita akan bahas beberapa saja keunggulan utama ERP. Yang pertama, menyederhanakan proses. Jadi, sistem ERP ini akan mengintegrasikan berbagai proses bisnis, menghilangkan duplikasi entry data dan tugas manual yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi, contoh sekalinya satu sales membuat order sales, itu akan langsung masuk ke bagian gudang, kemudian akan langsung masuk ke bagian finance. Ke bagian gudang, dia akan masuk sebagai order, pengeluaran barang, dan sebagainya. Kemudian untuk finance, nanti bisa berubah menjadi tagihan, sehingga bagian finance dan gudang tidak akan membuat data sendiri. Ini dia yang saya sebutkan tadi, data yang terpusat. Jadi ERP ini menyediakan satu sumber data yang sama untuk semua departemen, jadi nggak akan ada yang dibilang sebagai duplikasi. Jadi memastikan bahwa setiap orang yang mengakses informasi yang akurat dan terkini untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi nggak ada istilah duplikasi data ya. Selanjutnya, manfaatnya adalah meningkatkan analisa dan laporan. Jadi sistem ERP ini hadir dengan sistem laporan dan analisa bawaan, memungkinkan perusahaan memperoleh data yang berharga mengenai metrik dan tren kinerja perusahaan secara real time. Jadi udah ada format laporan yang ada di dalam sistem ERP. Jadi kita tinggal klik-klik saja, nanti laporan akan tersaji dengan cepat. Selanjutnya adalah peningkatan kolaborasi. ERP ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antara tim dan departemen yang berbeda. Contoh lingkungan kerja yang lebih kohesif dan produktif. Jadi akan meningkatkan kinerja dari semua departemen yang ada. Kemudian selanjutnya adalah penghematan biaya. Nah, pasti ini adalah salah satu yang dicari oleh perusahaan. Dengan mengoptimalkan proses dan alokasi sumber daya, ERP dapat membantu mengurangi biaya operasional dan mengidentifikasi area mana saja yang berpeluang untuk penghematan biaya. Selanjutnya, skalabilitas. Solusi ERP dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis dan kebutuhan yang berubah, memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari perusahaan. Jadi apabila kita masih berada dalam skala kecil perusahaan dan selanjutnya ingin bertumbuh, nah ERP bisa mensupport itu semua. Misalkan buka cabang baru, membuat barang baru, menambah gudang, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan data. Sistem ERP ini biasanya menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi dan data sensitif dari akses yang tidak berhak, sehingga dapat meningkatkan keamanan data dan privasi. Jadi setiap orang itu yang masuk ke dalam sistem ERP mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke semua modul yang ada di ERP. ERP akan membatasi hak akses setiap orang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah real time.
Jadi ERP ini menawarkan visibilitas real time ke dalam operasi bisnis, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan dengan cepat. Jadi istilahnya kalau misalkan bos ingin melihat keuntungannya bulan ini atau real time-nya hari ini berapa, itu bisa langsung didapat dari ERP. Selanjutnya adalah standarisasi. Jadi ERP mendorong standarisasi proses dan data di seluruh organisasi, meningkatkan konsistensi dan mengurangi kesalahan. Jadi istilahnya semua data yang ada di seluruh organisasi akan sama. Baik itu contohnya supplier A di satu departemen dengan departemen pasti sama. User A atau customer A itu pasti sama di setiap departemen. Kemudian selanjutnya adalah mobilitas. Jadi beberapa sistem ERP menyediakan akses melalui telepon seluler, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan melakukan tugas pada saat bepergian, meningkatkan fleksibilitas dan daya tanggap. Jadi untuk saat sekarang mobilitas menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, ada beberapa sistem ERP yang menyediakan akses lewat handphone misalkan atau tablet dan bisa diakses dari mana saja, seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Sistem implementasi ERP membutuhkan perencanaan, investasi, dan pelatihan yang cermat. Namun, manfaat jangka panjangnya adalah bahwa ERP dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Sehingga untuk pada pemangku kebijakan dapat melihat pertumbuhan dari perusahaannya, berapa keuntungannya, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai flow of process dari ERP ini. Jadi alur prosesnya seperti apa sih ERP ini? Alur proses dalam sistem ERP biasanya melibatkan beberapa tahapan yang saling berhubungan. Alur yang tepat dapat bervariasi berdasarkan perangkat lunak ERP tertentu dan kebutuhan organisasi. Tapi berikut ini kita akan melihat gambaran umumnya. Ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengumpulan dan input data. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai departemen seperti keuangan, inventory, penjualan, dan lainnya. Kemudian user memasukkan data ke dalam sistem ERP untuk memastikan sumber data yang terpusat dan konsisten. Jadi hanya satu orang yang menginput data penjualan misalkan. Atau hanya satu orang yang input data user atau supplier atau customer dan sebagainya. Selanjutnya, pemrosesan dan integrasi data. Nah, sistem ERP ini memproses dan mengintegrasikan data yang dikumpulkan, yang tadi diinput oleh user, dan kemudian memetakannya ke modul yang relevan dan memastikan bahwa informasi saling berhubungan di berbagai fungsi atau di berbagai departemen. Selanjutnya adalah perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi, dengan data yang sekarang dapat diakses dari dan diintegrasi dan terintegrasi, pembuat keputusan dapat menggunakan kemampuan pelaporan dan analitik dari ERP untuk mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kinerja organisasi dan strategi perusahaan di masa depan. Jadi, para direksi misalkan ingin membuat keputusan yang cepat untuk suatu kebijakan dari perusahaan. Nah, dengan adanya ERP, mereka dapat langsung melihat dan mengambil keputusan secara cepat. Kemudian adalah selanjutnya pengadaan barang dan manajemen inventory. Nah, ERP ini memfasilitasi proses pengadaan barang, mengolah informasi supplier, pemesanan pembelian barang, dan inventory level. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan tingkat stok dan melacak pergerakan barang dalam organisasi. Selanjutnya adalah manajemen penjualan dan pelanggan. Nah, ERP ini dapat membantu dalam mengelola data pelanggan. Kemudian bisa melacak pesanan-pesanan dari penjualan, mengelola harga, dan mengenai pertanyaan dan pemesanan oleh pelanggan. Memastikan hubungan dengan pelanggan berjalan dengan lancar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe ERP berdasarkan industri spesifik. Jadi ada beberapa jenis sistem ERP yang tersedia di pasaran, masing-masing dirancang untuk melayani industri dan atau ukuran bisnis tertentu. Ini kita bahas satu persatu ya, beberapa jenis sistem ERP ini yang umum ada di luar. Yang pertama adalah ERP on premises. Sistem ERP ini ada informasi ERP yang tradisional yang pertama kali digunakan di dalam perusahaan. Biasanya dipasang dan dipelihara di server dan infrastruktur perusahaan sendiri, jadi tidak disimpan di luar. Sistem ini membutuhkan biaya awal yang besar untuk IT support, maintenance, dan upgrade. Nilai lebihnya adalah bahwa data perusahaan tidak berada di luar lingkungan perusahaan. Jadi servernya ini ada di dalam perusahaan, walaupun nanti misalkan bisa diakses dari luar. Karena ada beberapa perusahaan yang saya tahu dan mereka tidak mau data yang sensitif, data perusahaan mereka itu disimpan di luar lingkungan perusahaan. Jadi mereka memasang server sendiri dengan dukungan dari orang-orang IT di sana, membuat rak server sendiri, membuat data center sendiri, dan sebagainya. Nah, ini juga ada satu lagi ERP yang berbasis colocation. Jadi mirip dengan on-premises, namun server yang kita punya, kita titipkan di data center dengan pertimbangan mengurangi biaya pemeliharaan ruang server, sementara server dapat diakses melalui internet. Jadi kita hanya menyewa space di data center, servernya punya kita sendiri. Nanti servernya bisa kita akses dengan menggunakan IP dari data center sendiri. Nah, ini ada harga yang harus kita bayar untuk penyimpanan data di sana. Bisa murah, bisa mahal, tergantung dari spek data center tersebut. Nah, ini yang sedang tren sekarang ya. Jadi ERP berbasis cloud. Sistem ERP yang dihosting di server cloud dapat diakses melalui internet. Jadi mereka menawarkan lebih banyak fleksibilitas, skalabilitas, dan mengurangi biaya hardware dibandingkan dengan solusi lokal. Jadi yang cloud ini sekarang sudah banyak di pasaran ya, bisa di AWS atau Azure, Google Cloud, dan yang lain-lain. Jadi kita tinggal setup aja server di sana, butuh berapa resource, berapa banyak hardware yang kita butuhkan. Nanti disesuaikan dengan harga yang ditawarkan oleh mereka. Nah, ini sekarang lagi tren, jadi kita tidak harus punya server sendiri, tidak harus colocation, kita tinggal sewa di beberapa cloud yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya, selain data yang tadi itu adalah satu lagi adalah open source ERP. Jadi perangkat lunak ERP dengan kode sumber yang tersedia untuk umum. Jadi bisnis dapat menyesuaikan dan memodifikasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Contohnya termasuk Odoo dan ERP Next. Jadi salah satu tipe ERP yang ada sekarang ini adalah open source, jadi tidak tertutup mengenai kode sumbernya. Bisa kita lihat ke dalam dan bisa kita modifikasi sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Selanjutnya kita bahas adalah tipe ERP khusus industri. Solusi ERP khusus yang dirancang untuk industri tertentu seperti manufaktur, perawatan kesehatan, retail, keuangan, dan lainnya. Nah, ERP jenis ini biasanya sudah diletakkan dengan modul dan fitur prakonfigurasi yang sesuai dengan persyaratan industri yang spesifik. Selanjutnya, Small and Medium Enterprise ERP. Sistem ERP yang dikhususkan untuk usaha kecil hingga menengah, simple tanpa kerumitan tidak perlu. Jadi ERP ini sangat-sangat simple dan banyak ditemukan di pasaran. Cocok untuk industri kecil seperti UKM di Indonesia ya. Selanjutnya adalah ERP perusahaan besar. Nah, solusi ERP ini adalah solusi yang tangguh dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan organisasi besar dengan operasi yang kompleks dan volume transaksi yang tinggi. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan ERP 2 tingkat. Nah, ERP ini adalah ERP yang melakukan pendekatan hybrid di mana perusahaan besar menerapkan sistem ERP yang berbeda untuk divisi atau anak
perusahaan yang berbeda. Hal ini memungkinkan mereka menyeimbangkan standarisasi global dan dengan otonomi lokal. Nah, sebetulnya masih banyak jenis-jenis ERP yang lain, namun kita akan batasi saja sampai di sini. Dan setiap jenis ERP memiliki kelebihan dan pertimbangan dan bisnis yang harus secara hati-hati dipilih. Tergantung dari kebutuhan atau tujuan spesifik mereka. Sebelum memilih ERP yang sesuai, kita harus menyesuaikan industri apa yang ada di perusahaan kita sehingga tidak salah dalam memilih dan menerapkan sistem ERP. Selanjutnya kita akan membahas tipe ERP berdasarkan sistem software. Jadi yang pertama adalah closed source ERP, kemudian dengan 2 open source ERP. Nah, 2 jenis ERP ini berbeda karakteristiknya ya. Jadi nanti kita bahas satu-satu mengenai kedua jenis sistem ERP ini berdasarkan softwarenya. Nah, untuk closed source dan open source ini pertama kali adalah yang disebut dengan kepemilikan. Jadi untuk closed source ERP, software ini dikembangkan dan dimiliki oleh perusahaan atau vendor tertentu. Jadi mereka memiliki hak penuh ke dalam software tersebut. Dan kode sumbernya ini tidak diberikan ke publik ya, nggak bisa diakses oleh sembarangan orang. Sebaliknya, open source ERP ini dikembangkan oleh komunitas. Jadi semua orang dapat membantu mengembangkan ERP open source, dan source code-nya pun tersedia secara gratis untuk umum. Jadi kita bisa mengakses, menggunakan, memodifikasi dari source code tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan dalam bidang lisensi. Untuk closed source ERP, user perlu memberi lisensi untuk menggunakan software ERP. Jadi biasanya biaya yang dikeluarkan ini sudah termasuk ke dalam biaya lisensi, support, dan maintenance. Jadi contohnya dalam satu perusahaan ini perlu 10 lisensi. Nah, ada harga yang harus kita bayar setiap pembelian 1 lisensi. Jadi 1 lisensi harganya 100.000, berarti kalau 10 lisensi ya tinggal dikali jadi 1 juta. Sebaliknya untuk open source ini biasanya karena didistribusikan di bawah lisensi open source, jadi semua user dan segala macam yang masuk ke dalam sistem lisensi itu bebas. Kita bisa bebas menggunakan, menambah, memodifikasi, dan mendistribusikan software tersebut secara bebas. Kemudian selanjutnya adalah masalah kustomisasi. Kustomisasi untuk software ERP closed source ini hanya terbatas pada apa yang diizinkan oleh vendor. Jadi hanya vendor yang boleh mengubah modul, menambah modul, dan tambahan ini mungkin memerlukan bantuan support dari vendor. Nah, sebaliknya untuk open source ini kita bisa dengan bebas mengubah, memodifikasi sistem ERP ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tanpa harus meminta izin kepada vendor atau pemilik dari software tersebut. Selanjutnya adalah sistem support. Nah, untuk closed source ERP ini vendor memberikan support teknis dan update untuk software. Tetapi tingkat support tersebut dapat bervariasi berdasarkan kebijakan vendor dan perjalanan support. Jadi tergantung kita memilih sistem support yang kita beli dari si vendornya, mau tingkat 1, tingkat 2, atau bagaimana, itu nanti perjanjiannya ada. Nah, sedangkan untuk open source sebetulnya dapat kita peroleh dari komunitas atau forum atau penyedia lain ketiga. Nah, sebetulnya sih untuk open source juga ada opsi berbayar, hanya saja untuk biasanya sih dipakai hanya untuk implementasi saja. Jadi sangat-sangat menghemat. Kemudian selanjutnya adalah security. Security dari software ERP closed source itu bergantung kepada upaya vendor untuk mengidentifikasi dan memperbaiki keterentanan software tersebut.
user hanya bergantung kepada vendor untuk tambahan atau update software. Jadi apabila ada kesalahan penulisan kode, bug dan sebagainya ini, kita harus langsung menghubungi vendor yang membuat software tersebut. Namun sebaliknya untuk open source, karena sifatnya ini terbuka, jadi apabila ada kesalahan atau bugs atau kita ingin melihat source code ini dari tingkat keamanannya, kita bisa langsung menghubungi komunitas atau kita sendiri bisa langsung masuk ke dalam sistem tersebut untuk memperbaiki bug yang ada sehingga bisa lebih cepat. Kemudian selanjutnya adalah fitur. Solusi dari closed-source ERP seringkali dilengkapi dengan berbagai fitur dan fungsi, dikembangkan dan dikelola oleh vendor. Jadi hanya vendor-vendor yang punya fitur dan fungsi yang ada di closed-source ERP. Namun untuk open source ERP ini menawarkan lebih banyak fitur yang bisa disumbangkan oleh banyak komunitas. Nah, ketersediaan fitur ini tergantung pada status pengembangan software tersebut. Jadi semakin banyak komunitas yang ikut melakukan sumbangan dari komunitas, ini semakin banyak fitur-fitur yang bisa disediakan oleh sistem open source. Nah ini nih, kita akan bahas beberapa contoh sistem ERP yang ada di dunia ini. Mungkin rekan-rekan yang melihat presentasi ini udah tahu beberapa dari ERP yang sudah ada ini seperti SAP, itu yang paling banyak digunakan. Kemudian Oracle ERP ini juga banyak digunakan oleh bisnis dunia. Kemudian juga ada Microsoft Dynamics 365. Ini software ERP buatan Microsoft. Ada juga Infor, mungkin ada yang pernah dengar juga. Banyak juga fitur yang tahu Infor. Kemudian ada NetSuite. Berita terakhir, NetSuite ini sudah diakuisisi oleh Oracle, jadi namanya itu berubah jadi NetSuite Oracle kalau nggak salah. Kemudian ada juga Epicor. Epicor juga lumayan besar untuk ukuran dari ERP. Ada juga Sage Intacct. Ini juga berbasis cloud. Banyak juga fitur-fitur. Kemudian juga ada Odoo. Ini salah satu ERP yang sekarang lagi naik daun. Ini adalah ERP open source. Terdiri dari banyak modul ya aplikasinya. Kemudian juga ada Plex ERP. Ini juga lumayan terkenal. Selanjutnya ada IFS. IFS ini biasanya spesifik sih. Industrinya banyak yang bergerak di bidang aerospace dan defense dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian juga yang terakhir adalah Web ERP. Ini adalah solusi open source juga yang mencakup banyak juga modul-modulnya, dan nanti akan kita bahas secara spesifik mengenai Web ERP ini karena kami adalah salah satu penyedia layanan untuk implementasi dari Web ERP ini. Nah, sebagai penutup, jadi pada akhirnya memilih antara closed dan open source ERP bergantung kepada berbagai faktor ya, termasuk anggaran, kebutuhan kustomisasi, security, dan ketersediaan sumber daya. ERP closed mungkin lebih disukai untuk organisasi yang mencari support yang komprehensif dan tidak memerlukan kustomisasi yang banyak. Jadi ada beberapa perusahaan juga emang yang hanya mau closed ERP aja. Nggak masalah juga sih sebetulnya. Di sisi lain, ERP open source sangat bermanfaat bagi bisnis yang membutuhkan fleksibilitas, kemampuan penyesuaian, dan proses pengembangan yang lebih transparan. Jadi kalau ERP open source, kita bisa dengan mudah melakukan kustomisasi yang diperlukan oleh perusahaan yang spesifik. Jadi pada akhirnya, kedua jenis solusi ERP tadi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan keputusan yang dibuat untuk memilih salah satu dari ERP ini adalah harus selaras dengan kebutuhan dan tujuan dari spesifik organisasi atau perusahaan. Nah, demikian
pemaparan atau presentasi kali ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih.